Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sultan Mursid. Kali ini saya akan masuk ke kandang sapi saya, yaitu kandang sapi Sultan Mursid. Oke guys, ini saatnya kita bersih-bersih, nyombor, nimpal dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini stok makanannya sangat berlimpah. Ini ada rumput gajahan, ini juga ada rumput gajahan dicampur suket. Nah, ini stok karena di musim penghujan, karena di lahan pertanian itu rumputnya sangat banyak sekali. Jadi di saat kita matun itu kita sekalian mengambil rumputnya. Nah, ini juga masih ada stok rumput gajahan. Nah, ini juga di depan ini ada rumput gajahan dan rumput gajahan. Terus ini potong pisang dan ini rumput guys. Nah, inilah kondisi kandang saya bersama 2 ekor sapi limusin. Akan berputar-putar terlebih dahulu. Oke, seperti inilah kondisi kandang sebelum dibersihkan. Nah, terusuh sekali karena banyak keletong. Ini keletongnya. Kondisi di ini adalah tempat berdiam pengasapan untuk mengurangi lalat ataupun nyamuk. Nah, terusuh sekali karena banyak keletong. Ini keletongnya. Kondisi di ini adalah tempat berdiam pengasapan untuk mengurangi lalat ataupun nyamuk. Isinya sangat kotor sekali karena belum dilakukan pembersihan. Nah, inilah kondisi sapi simental saya. Ini namanya Sultan, yang kemarin saya beri nama Sultan. Ini sapi belum saya combor sama sekali. Ntar gimana proses penyomboran saya akan saya sebisa mungkin akan saya unggah dan saya abadikan. Nah, untuk jenis sapi Sultan ini saya bilang ini calon monster karena ini udah saya pelihara sekitar 6,5 bulan sekitar ini guys. Ini udah saya pelihara sekitar 6,5 bulan dengan beli bibit sekitar 16 juta rupiah. Ini bodi dari belakang sapi dengan nama Sultan. Kondisinya seperti ini guys. Ini belum saya combor. Kepalanya mantap nih. Bodinya juga bulat, kaki-kakinya juga super guys. Kepalanya super, kaki-kakinya saya rasa super ini. Jika kurang super ya monggo dibeli, nggak apa-apa dibeli. Masukan buat saya. Nah, untuk kaki-kakinya gimana bro? Nah, ini saya kira untuk kaki-kakinya juga istimewa karena seimbang sama berat badannya. Untuk kaki-kakinya juga besar dan kekar. Nah, ini untuk iganya ini, kalau iga yang semacam ini itu iganya iga tipis atau enggak terlalu besar iganya. Itu menurut informasi yang saya dapatkan dari mentor saya, yaitu bapak saya, kalau cari sapi iganya yang kecil atau iganya yang tipis, jangan terlalu lebar. Kalau lebar biasanya makannya nggak terlalu lahap dan untuk perkembangan berat badannya juga kurang maksimal. Oke guys, untuk bokongnya seperti ini kondisi bokong sapi Sultan. Nah, kondisinya seperti ini. Mantap guys ya, insya Allah mantap ini. Ini sebenarnya kalau saya bisa menahan tidak tergoda uang untuk dijual, ini akan saya bikin sampai ukuran sebesar mungkin, karena dilihat dari postur dan bodinya ini sangat mumpuni untuk dipertahankan sampai berat 1 ton. Kemungkinan kalau bisa bertahan ini insya Allah mumpuni. Ini macam kelas predator, ini calon predator. Untuk kepalanya guys, nah ini kepalanya ini juga mantap ya. Kepalanya besar, ini enggak punya tanduk untuk kepalanya.
Nah, untuk mata-matanya seperti ini. Mantap guys. Ini untuk kepalanya. Kalau memilih sapi diusahakan kepalanya juga besar dan bagian mulutnya ini jangan terlalu lincip, kalau bisa yang tumpul dan posisinya besar guys. Nah, ciri-ciri jenis sapi limusin ya biasanya seperti ini guys. Untuk warnanya kemerahan, di kakinya juga merah, ada campuran hitam dan kuning guys. Ini untuk penampakan dari samping. Lanjut ke sapi sultan. Nah, ini sapi yang saya beli dengan harga 15 juta rupiah untuk sekitar 6 bulan ataupun 6,5 bulan yang lalu. Ini saya beli dengan harga 15. Ini sapi si Mursid ini saya beli dengan harga 15 juta rupiah, dan untuk si sultan itu 16 juta. Jadi udah kelihatan bedanya guys antara harga sapi yang 16 juta waktu pembelian bibit dengan harga 15 juta, karena ini belinya satu paket dengan harga 15-16. Nah, kondisi untuk sapi si Mursid ini kurang bagus, terus terang ini kurang bagus. Ini karena ini paketan jadi akhirnya saya beli. Nah, untuk kondisi bokongnya seperti ini. Ini yang kurang bagus menurut saya itu iganya terlalu besar. Nah, untuk ini itu iganya terlalu besar. Beda dengan yang si sultan itu iganya terlalu kecil. Nah, untuk makannya juga berbeda. Ini porsi makannya sama yang satunya, sama si sultan ini berbeda. Kalau porsi makan sapi yang depan saya ini itu kurang, biasanya 1:2. Misalkan sapi ini habis 1 ember, biasanya si sultan itu habis hampir 2 ember, kalau enggak 2 ember ya 1,5. Nah, jadi untuk porsi makannya juga berbeda. Sebenarnya ini untuk kaki-kakinya bagus guys, tapi dibandingkan dengan sapi yang satunya terus berbeda. Untuk kaki-kakinya juga agak kelihatan seimbang antara berat dan kaki-kakinya. Ini enggak terlalu pendek, enggak terlalu kecil, juga enggak terlalu besar. Nah, untuk bodinya juga agak panjang seperti ini. Untuk iganya itu, itu kan iga ini iga itu terlalu besar dibanding sapi yang satunya, itu iganya kebesaran ini guys. Nah, untuk kepalanya ini seperti ini. Ntar juga akan saya perlihatkan gimana cara menyomber sapi. Biasanya ini di depan ini sampai habis sekali, karena ini baru diisi pakan atau diisi rumput oleh orang tua saya. Ini jenis kepalanya beda dengan yang satunya guys ya. Nah, ini kepalanya juga agak besar, dan mulutnya juga agak tumpul dibanding dengan ini yes, beda. Ini sedikit lebih kecil untuk mulutnya, dan kepalanya juga. Ini si Mursid. Halo Mursid, saatnya kita makan. Inilah perkembangan sapi saya setelah 6 bulan atau 6 bulan setengah ini kebagian guys. Setelah 6 bulan setengah saya pelihara, perkembangannya seperti ini. Ini posisi belum saya combor sama sekali guys. Oke, saya akan perlihatkan gimana cara menyombornya. Adalah bahan yang saya gunakan untuk campuran kali ini tidak ada katul, karena katul untuk bulan-bulan ini sangat mahal sekali. Jadi campuran yang saya gunakan hanya sekedar konsentrat dan polar, ditambah lagi onggok ketela. Nah, ini adalah onggok ketela. Bagaimana cara saya menyombor? Ikuti terus guys. Oke, bahan-bahan yang saya gunakan kali ini berupa ini polar. Nah, polar 1. Untuk menu campuran kali ini saya agak kurangin karena stok rumput sangat banyak. Jadi
makan untuk porsi kompornya saya kurangi. Biasanya campurannya ini konsentrat 2 piring karena pornya udah. Ini 1, 2. Ini untuk campuran 1 ekor sapi. Dan satunya lagi ini guys, 1. Karena ini udah ada polar 1 piring, jadi ditambah konsentrat 2 piring. Sekedar informasi, karena bahan rumput sangat melimpah, jadi untuk sistem komboran dengan bahan beli ini saya kurangin karena stok rumputnya sangat banyak sekali. Ditambah lagi dengan onggok. Ada onggok 1 piring. Ini 1. Sistem cara saya menyombor itu sangat mudah sekali, hanya dengan biasanya ditambah katul, karena untuk bulan-bulan ini harga katul sangat mahal. Jadi saya lebih fokuskan ke konsentrat karena harga konsentrat sekitar 2.180 rupiah per kilo. Untuk katul sekarang 3.500. Jadi ketika harga pakan mahal, kita sesuaikan dengan harga pakan yang murah. Jadi harga pakan yang murah kita maksimalkan. Oke, setelah semuanya udah dicampur antara konsentrat, polar, dan onggok ketela, kita kasih air. Ini airnya menggunakan ember. Kita menggunakan 2 ember. Ini ukurannya 2 ember. 1. Sayangnya ini kameramen saya Mas Cina Unyu tidak hadir. Oke, setelah semuanya udah siap, kita tinggal menyampur antara onggok ketela, konsentrat, dan polar brand. Ini sebenarnya kalau nggak musim rumput atau makanan banyak, itu makanannya itu berupa 1 polar brand, 2 konsentrat, dan 2 katul. Karena stok makan banyak hari ini, jadi untuk sistem komborannya saya kurangin dan saya perbanyak dengan penghijauan berupa rumput jajan ataupun rumput dari sawah. Oke, kita akan stop dulu karena tidak ada yang mengambil video. Proses pengangkutan dari sini ke tempat sapi guys, isi comboran. Karena proses pengangkutan dari tempat comboran itu sangat agak lumayan lah, sekitar 5 kilo, karena tidak ada yang mengabadikan, jadi kita skip dulu. Untuk 2 ekor ini dengan cara makan yang berbeda. Kalau ini diserot, sebenarnya saya lebih suka sapi dengan pola makan seperti ini, karena ini biasanya makannya cepat sekali dibanding dengan ini. Kalau ini dikeleti, ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ibarat ini setatnya saya bareng, sebenarnya benar ini sekitar 2 detik atau 3 detik lah. Ntar kita akan lihat sendiri gimana proses makannya, cepat mana guys. Seperti ini, kita tes cepatan mana makannya. Ini stok pakannya sangat banyak sekali, karena itu banyak sekali, jadi saya males untuk mengangkat rumputnya. Untuk bulan-bulan ini sapi saya itu sangat dimanjakan dengan rumput, karena sekitar rumah ataupun karena lahan bengkok saya tanemin padi, jadi kita memperkerjakan orang untuk matun guys. Ini udah mulai hampir selesai, dan ini juga masih
Ada lagi sebenarnya dengan tetes tebu. Nah, tetes tebu ini saya gunakan ketika sapi udah mulai males makan. Nah, misalkan menit-menit terakhir ini kan ada sisa, biasanya saya kasih tetes untuk rasa manis biar sapi itu mau makan, guys. Karena pola makannya berbeda, cara makannya berbeda. Yang sapi mursyid ini makannya dikeletik, dan yang satu itu diseruput atau diserot. Lihat itu, geleng-geleng kepalanya berbeda. Sebenarnya yang si Sultan itu kurangan, tapi ntar saya kasih tambah atau enggak itu ntar. Sebenarnya untuk makanan sehari-hari kalau tidak musim penghujan itu makannya sangat banyak sekali, mungkin 2 kali lipat untuk sistem campuran seperti ini. Karena ini stok hook, karena stok makannya banyak, jadi makanya saya kurangin. Nah, ini tinggal segini, ayo habisin deh. Tak imboi nanti. Lihat kondisi satunya sudah juga mulai habis, mau habis. Kita makan yuk. Kekenyangan rumput sebenarnya ini. Ini malah udah habis. Kita mulai makan. Lahap sekali makannya. Ayo habisin dong. Hanya dengan 1 piring polar dan 2 piring konsentrat dan 1 piring onggok, perutnya udah segini, guys. Ini sebenarnya kalau saya tambah dengan campuran lagi saya pastikan pasti mau, karena di saat musim penghujan seperti ini rumput saya sangat banyak, terutama dari sawah dan dari rumput gajahan. Maka untuk musim-musim seperti ini pakan comboran itu agak kurang karena harganya juga mahal. Oke, gimana setelah ini proses menimpal sapi? Ikuti terus, guys ya. Ikuti terus gimana proses saya menimpal sapi. Ini udah mulai ringan, guys. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi cintaku. Setelah proses menimpal, nyonggor, kita saatnya menimpal. Nah, penjaganya, jangan ditutupin. Ntar kalau ditutupin cuma lihat uang kamu, wajah saya nggak kelihatan, bro. Oke, Sultan.
Iki bro, jenenge nimbal. Ini malah digaji. Gajiannya kemudian adol sapi, Pak. Ini proses pemberian asap. Kita menggunakan media yaitu mudah terbakar karena di sini adanya jerami, jadi saya menggunakan jerami dan juga menggunakan bekas metong, yaitu metong yang sudah kering. Di sebagian metong ada yang saya buang ke tempat pembuangan, dan ada juga yang saya keringkan di sanggang, jadi digunakan untuk seperti ini biar tidak mudah cepat terbakar. Jadi menggunakan metong yang sedang yang mau kering, bukan yang sudah kering, bukan. Oke, setelah proses ini kita melakukan pembakaran karena nyamuk-nyamuk udah seperti ini kan nyamuk ini. Ini nyamuk udah mulai banyak, jadi kita melakukan pengasapan, guys. Oke, semua prosesi di sore hari ini sudah saya laksanakan, mulai dari nimbal, nyombor, dan pengasapan untuk menghilangkan nyamuk ataupun lalat di dalam kandang. Seperti inilah kondisi sapi saya setelah dicombor. Oke, sebelum saya tinggalkan, saya pastikan kondisikan rumput di depannya itu penuh, siap untuk satu malam. Ini udah mulai makan. Sesuai keinginan Anda, saya udah mereview sapi saya, perkembangan sapi saya berupa sapi Sultan dan Mursyid dari kandang Sultan Mursyid. Nah, ini adalah kandang di pinggir sawah dan pinggir rumah. Nah, kondisinya seperti ini, guys. Nah, karena ini udah pinggir sawah, guys. Nah, inilah perkembangan sapi saya di kandang Sultan Mursyid, mulai dari proses
nyombor sapi. Jadi kegiatan yang pertama saya lakukan itu nyombor sapi dahulu. Setelah nyombor sapi baru nimpal. Setelah nimpal baru ngasih pengasapan. Setelah ngasih pengasapan baru dikasih rumput semacam ini setelah makan. Jadi proses pemeliharaan di sore hari udah saya laksanakan semua. Saatnya kita tinggal pulang, mandi-mandi, bersih-bersih, dan mengabadikan video ini dengan diupload di YouTube. Sekedar informasi, jangan lupa like ataupun komen dan subscribe dan share di media sosial Anda, karena subscribe itu gratis tis. Untuk membangun channel ini, mari bersama-sama. Salam marit satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.